Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhlak tasawuf ini dengan baik. Kedua kalinya salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang begitu banyak kebodohan hingga saat ini kita bisa merasakan nikmatnya belajar dan menuntut ilmu. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu di mata kuliah ini, yaitu Al-Ustadz Syamsuddin MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Baiklah, saya atas nama Mahdiana Amini dengan NIM 2301-2020 dari kelas C Pendidikan Bahasa Arab semester 3 akan mempresentasikan materi akhlak tasawuf yang berjudul Zuhud dan Kesederhanaan dalam Hidup sebagai Ketakwaan. Yang pertama, dari pengertian zuhud. Zuhud secara bahasa berarti tidak menginginkan atau meninggalkan, sedangkan zuhud secara istilah ialah meninggalkan dunia atau tidak terikat dengan hal-hal yang berkaitan dunia karena ingin mengejar akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang bersifat zuhud lebih cenderung kepada segala yang berkaitan akhirat dan menganggap sederhana dunia. Nah, salah satu pengertian dari zuhud juga ialah meninggalkan dunia. Di sini maksudnya bukan berarti seorang yang bersifat zuhud sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dunianya, bukan berarti tidak sampai mencari sumber kehidupan atau tidak sama sekali tidak ada usaha untuk mencari makanan atau yang lainnya. Melainkan maksud dari meninggalkan dunia di sini ialah ia meninggalkan segala yang lebih dari kebutuhannya tentang dunia sampai mengejar harta, kekayaan, dan jabatan. Sebagaimana Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, yang artinya, dan carilah negeri akhirat pada kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau diberikan, dan janganlah kalian mengabaikan bagian dunia kalian. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan kepada hamba-hambanya untuk memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan dunia untuk mencari kemuliaan akhirat. Mencari kehidupan dunia bisa menjadi mulia jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan melakukannya dengan cara yang baik dan terpuji. Baiklah, selanjutnya berikut beberapa pengertian zuhud menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan zuhud adalah meninggalkan segala yang menyibukkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Abu Sufyan As-Sarani mengatakan zuhud adalah terbatasnya angan-angan. Yang ketiga, Imam Junaidi mengatakan zuhud ialah menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya dari hati. Selanjutnya ialah dalil zuhud. Dalil yang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zuhud terdapat pada Quran surah Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, yang artinya supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kalian tidak terlalu bergembira terhadap kenikmatan atau apa yang telah diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita agar kita bersikap biasa saja kepada kehidupan dunia. Jika kita mendapat kesedihan, kita jangan terlalu bersedih hati, karena kesedihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika kita mendapat kebahagiaan atau kenikmatan, kita juga jangan terlalu berbahagia,
karena kebahagiaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya sementara. Oleh karena itu, bersikaplah biasa-biasa saja terhadap dunia. Nah, kemudian hadis yang menjelaskan tentang zuhud yaitu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seolah-olah orang asing dan seorang pengembara. Yang dimana maksud dari hadis ini ialah kita diajarkan untuk tidak terlalu berangan-angan tentang dunia, dan tidak seharusnya seorang yang beriman itu menganggap kehidupan dunia tempat mencari kebahagiaan atau tempat mencari kenikmatan-kenikmatan dan menganggap dunia sebagai kehidupan yang kekal dan abadi. Melainkan seharusnya seseorang yang beriman itu menganggap kehidupan dunia sebagai tempat untuk mencari ladang untuk mencari bekal untuk kita akan menjalankan perjalanan yang panjang, yaitu di akhirat nantinya. Kemudian keutamaan dari zuhud ialah zuhud merupakan yang kedua yang paling utama setelah ketakwaan, karena orang yang zuhud bisa mencintai Allah dengan setulusnya tanpa ia sandarkan pada harta, dunia atau segala yang berkaitan dengannya. Selanjutnya ialah tingkatan zuhud. Menurut Imam Malik, tingkatan zuhud itu ada 3. Yang pertama ialah zuhud orang yang meninggalkan dunia namun masih cenderung cinta pada dunia. Ini maksudnya di sini ialah seseorang yang masih sedang berusaha untuk tidak berkaitan dengan dunia, untuk tidak terlalu terkait dengan dunia, namun hatinya pun cenderung masih tentang dunia, karena dia masih karena seperti orang yang baru belajar untuk zuhud. Yang kedua ialah orang yang meninggalkan dunia karena ingin mengejar akhirat. Nah, orang ini sudah bisa melakukannya dengan sedikit ikhlas, karena ia mengetahui bahwa yang lebih baik itu adalah kehidupan akhirat, sehingga ia mengejarnya dan meninggalkan kehidupan dunia agar bisa lebih fokus lagi untuk mengejar akhirat. Yang ketiga ialah zuhudnya orang yang meninggalkan dunia karena ingin mengejar Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maksudnya orang yang sudah di tingkatan zuhud ini adalah sama sekali sudah tidak peduli dengan dunia, karena sudah benar-benar ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengejar ridhonya. Kemudian selanjutnya ialah saya ingin menceritakan tentang 2 tokoh zuhud. Yang pertama ialah Abu Darda. Abu Darda adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang nama aslinya adalah Muayyir bin Malik. Nah, tapi beliau lebih sering disebut dengan Abu Darda. Abu Darda ini sebelum masuk Islam merupakan seorang yang sangat kaya raya. Namun setelah memasuki Islam, beliau langsung memilih untuk meniru Rasulullah SAW, yaitu berkehidupan dengan berzuhud. Pada kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Darda tinggal di Syam. Pada suatu hari, Umar bin Khattab ingin mengunjungi kediaman Abu Darda, karena Umar bin Khattab kerap kali mendengar berita tentang Abu Darda bahwa Abu Darda seringkali mengalami kesulitan tentang finansial. Oleh karena itu, Umar bin Khattab memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kediaman Abu Darda. Ketika sudah sampai pada kediaman Abu Darda, Umar bin Khattab pun mengetuk pintu. Lalu Abu Darda pun muncul dan mempersilahkan Umar bin Khattab masuk. Di sana Umar bin Khattab sangat terharu dan bersedih hati melihat saudaranya Abu Darda begitu keadaannya tidak memungkinkan atau tidak terlalu bagus. Kemudian di dalam rumah Abu Darda mereka berdiskusi tentang tata negara, tentang beberapa masalah agama dan lain-lainnya. Di sini juga Umar bin Khattab banyak bertanya kepada Abu Darda, karena Abu Darda memiliki ilmu yang begitu dalam sedalam air seluas samudra. Kemudian setelah itu ketika Abu Darda berbincang dengan Umar bin Khattab tidak terlalu melihat bagaimana sebenarnya kondisi kediaman dari Abu Darda, karena keadaan yang begitu gelap gulita. Setelah itu Umar bin Khattab pun meraba-raba apa yang menjadi alas hidupnya Abu Darda. Beliau pun mendapati bahwa alas Abu Darda terbuat dari pelana kuda yang sangat keras. Kemudian Umar bin Khattab juga melihat kasur Abu Darda, di dalamnya ialah pasir.
Umar bin Khattab juga melihat selimut Abu Darda terbuat dari bahan yang begitu tipis yang tidak sampai bisa melindungi kita dari dingin dan panas. Umar bin Khattab pun merasa prihatin kepada Abu Darda karena melihat saudaranya begitu kondisinya. Lalu Umar bin Khattab pun menanyakan kepada Abu Darda apakah Abu Darda membutuhkan bantuan dari Umar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Abu Darda menjawabnya dengan sebuah hadis. Ia mengatakan, bukankah Rasulullah telah bersabda, hendaklah puncak salah seorang dari kamu tentang dunia seperti perbekalan seorang musafir, yaitu secukupnya. Lalu merenunglah Umar bin Khattab karena langsung mengingat bagaimana kezuhudan Rasulullah SAW pada masa hidupnya. Itulah alasannya mengapa Abu Darda begitu sangat sederhana dalam hidupnya, karena beliau teringat dengan Rasulullah SAW yang begitu sangat zuhud dalam hidupnya. Kemudian tokoh yang kedua ialah Imam An-Nawawi. Dijelaskan dalam kitab Min A'mal As-Salaf karya Syekh Ahmad Farid. Di dalamnya menjelaskan tentang kezuhudan dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi sama sekali tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia beserta perhiasan-perhiasannya. Imam An-Nawawi bahkan hanya makan, minum, dan berpakaian sedikit saja. Imam An-Nawawi hanya makan roti al-ka' dan zaitun harun, pengiriman dari bapak beliau, karena beliau sama sekali tidak sempat untuk memasaknya sendiri. Kemudian Imam An-Nawawi juga berpakaian dari pakaian yang sudah ditambal. Beliau juga tinggal di kediaman asrama yang tempat tinggalnya murid-muridnya. Kemudian salah satu kezuhudan beliau juga bisa dilihat dari beliau sama sekali tidak mau masuk di toilet umum yang di dalamnya ada pemanas air. Bahkan Imam An-Nawawi memiliki tingkat kezuhudan hingga tidak ingin menikah dengan seorang wanita, tidak ingin memperbudak wanita, karena beliau ingin fokus kepada kehidupannya untuk belajar, beribadah, zuhud, mengarang, dan lain-lainnya. Begitulah kisah dari dua tokoh zuhud yang sudah saya rangkum. Selanjutnya adalah hubungan zuhud dan kesederhanaan. Zuhud dan kesederhanaan merupakan dua hal yang sangat terkait. Secara singkat, zuhud berarti sikap seseorang yang tidak ingin terkait dengan dunia karena ingin fokus untuk mengejar akhirat. Dan sedangkan kesederhanaan berarti menomorsatukan kebutuhan daripada keinginan dan tidak melakukan pemborosan dan sangat menghargai apa-apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan di sini hubungan antara zuhud dan kesederhanaan. Pertama, zuhud sebagai landasan hidup sederhana. Sikap zuhud merupakan fondasi bagi seseorang yang ingin hidup sederhana, karena seseorang yang memahami bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan kebahagiaan sejati ada pada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka secara alami orang itu akan terdorong untuk hidup sederhana dan tidak terkait dengan materi. Yang kedua, kesederhanaan sebagai manifestasi dari zuhud. Hidup sederhana adalah salah satu bentuk nyata dari mengimplementasikan nilai-nilai zuhud, karena orang yang hidup sederhana telah menunjukkan bahwa tujuan utamanya hidup bukanlah dunia. Yang ketiga, saling melengkapi. Maksudnya di sini ialah zuhud memotivasi kita untuk hidup sederhana, dan dengan hidup sederhana akan membantu kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai zuhud. Oleh karena itu, zuhud dan kesederhanaan memiliki lingkaran yang saling terikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zuhud dan kesederhanaan hidup sebagai ketakwaan. Ketakwaan ialah menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa akan selalu berusaha untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang sekiranya bisa membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan zuhud dan kesederhanaan hidup sebagai bentuk ketakwaan. Yang pertama ialah zuhud sebagai manifestasi ketakwaan. Orang yang bersikap zuhud sudah menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan akhirat itu kekal, sehingga ia lebih banyak meninggalkan kehidupan dunia dan fokus kepada akhirat. Maka terbentuklah ketakwaan seseorang ini menjadi lebih meningkat. Kemudian yang kedua ialah kesederhanaan sebagai ibadah. Dengan hidup sederhana, seseorang bisa termasuk ibadah. Karena dengan hidup sederhana, seseorang akan mengurangi beban duniawinya
yang bisa menghambatnya untuk fokus beribadah kepada Allah dan lebih dekat dengan Allah. Oleh karena itu, orang yang sudah mengurangi beban duniawinya bisa lebih leluasa atau bisa lebih fokus atau meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak beribadah. Yang ketiga ialah ketakwaan sebagai landasan zuhud dan kesederhanaan hidup. Dengan ketakwaan, seseorang memiliki motivasi yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai zuhud dan hidup sederhana. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang materi zuhud dan kesederhanaan hidup sebagai ketakwaan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terima kasih saya ucapkan sudah menonton video presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.